Silakan doa dulu. Tempat duduk siap, gerak. Doa mulai. Diri, gerak. Pada bendera merah putih. Hormat, gerak. Gerak. Tugas. Siapa yang menjadi dirijen ini? Hiduplah Indonesia Raya 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, coba kamu periksa sebelah kanan kiri kamu. Teman kamu ada apa tidak? Nah, ada dua bangku yang kosong. Siapa yang hari ini tidak terlihat ya? Irfan dan mengikuti kegiatan latihan Pokja. Oh, berarti masuk tapi ada tugas lain gitu ya. Hari ini timnya komplit 32 siswa, meskipun yang 2 anak mengikuti tugas lain dari sekolah. Kita doakan semoga ada hasil yang terbaik. Pagi hari ini kita masih mempelajari materi yang sebagian kemarin sudah kita pelajari ya, belum keseluruhan tapi baru sebagian. Tapi sebelumnya, sesuai kesepakatan yang sudah kita buat, hari ini kita tidak menggunakan HP. Kemarin kamu sudah menggunakan HP, sudah maksimal 2 jam. Kamu memanfaatkan aplikasi yang sudah diunduh untuk menemukan kosakata sulit melalui kamus besar bahasa Indonesia. Hari ini kita tidak menggunakan HP. HP hanya dipakai nanti di kegiatan terakhir. Jadi selama pembelajaran dari awal sampai sebelum Bu Eni instruksikan untuk menggunakan HP, silakan HP-nya bisa disimpan dulu di dalam tas. Tidak ada yang mencuri-curi waktu untuk menggunakan HP. Siap? Siap. Nah, seperti materi yang kemarin, kita masuk di bab 5 tentang buku fiksi dan non-fiksi. Masih seputar buku fiksi dan non-fiksi. Kita ingat kembali di materi yang lalu. Siapa yang masih ingat tentang buku fiksi? Siapa yang masih ingat tentang buku fiksi? Buku ya? Menceritakan? Pernyataan? Buku yang menceritakan? Imajinasi penulis. Buku yang menceritakan imajinasi penulis. Iya, jadi buku fiksi, buku yang disusun berdasarkan hasil karya imajinasi penulis. Sebaliknya kalau buku non fiksi, apa tadi Raka? Berdasarkan pernyataan. Iya,
buku yang disusun berdasarkan informasi nyata. Nah, buku yang kita pegang, yang kita gunakan setiap kegiatan pembelajaran, ini adalah salah satu contoh buku fiksi atau non-fiksi? Non-fiksi. Kenapa buku ini masuk kategori non-fiksi? Karena berisi informasi nyata yang bisa kita pelajari. Kalau buku non-fiksi, seandainya kamu ingin membaca, di perpustakaan itu ada banyak sekali tumpukan buku fiksi. Hanya sayangnya sekarang kegiatan membaca itu sudah sangat jarang dilakukan. Daripada membaca buku segini bu tebalnya, mending baca WA. Itu prinsipnya sekarang seperti itu. Iya atau tidak? Iya. Lebih menarik WA kan? Lebih menarik buku. Karena WA yang ngirim seseorang yang membuat kita termotivasi untuk membaca. Makanya cepet-cepetan WA berbunyi kluting, kamu nggak hitungan detik sudah langsung disambar itu HP-nya. Itu ya. Nah, makanya budayakan membaca meskipun malas sedikit-sedikit nanti lama-lama menjadi kebiasaan yang baik. Oke. Untuk hari ini, kalau kemarin kita sudah mempelajari bagaimana menemukan kosakata sulit di dalam sebuah teks cerita, hari ini masih dengan capaian yang sama, membaca dan menyimak, tetapi dengan tujuan pembelajaran yang berbeda. Apa tujuannya yang berbeda di situ? Menganalisis buku. Ya, tujuannya adalah menganalisis buku bergambar dengan 3 indikator tujuan pembelajaran yang nanti akan kita kupas dalam kegiatan hari ini. Yang pertama, menjawab pertanyaan berdasarkan cerita buku bergambar. Ceritanya masih sama dengan kemarin. Masih ingat ceritanya? Masih. Apa judulnya? Hitam dan Hitam dan U. Hitam dan U itu sebuah kisah yang bagaimana? Menyedihkan. Karena apa? Kenapa kamu bisa mengatakan itu menyedihkan? Karena dia kisah seorang anak yang kehilangan keluarga dan kehilangan orang tua dan seluruh anggota keluarganya akibat bencana alam apa? Bencana tsunami. Jadi dia hidup sendiri. Akibat bencana itu dia menjadi anak yatim, yaitu tidak punya saudara, tidak punya orang tua, tidak punya keluarga yang lain. Kemudian yang kedua, indikatornya adalah menyimpulkan suasana cerita dalam buku bergambar. Suasana cerita itu masih ingat? Keadaan yang dialami oleh tokoh. Suasana yang kaitannya dengan perasaan individu tokoh saat itu. Kalau misalnya tadi hitam itu ditinggal orang tuanya, berarti suasananya? Iya, tadi sudah dijawab di awal ya, menyedihkan. Kemudian indikator yang ketiga menyimpulkan emosi tokoh. Emosi berkaitan dengan apa? Watak, kondisi batin tokoh. Kalau suasananya menyedihkan, emosinya biasanya sedih, meratap, pilu dan lain sebagainya. Gampang ya? Masih ingat yang kemarin. Oke, lanjut. Rencana penilaian dan alur kegiatan yang akan kita lakukan. Nanti yang pertama untuk penilaian ada penilaian sikap, diambil dari kegiatan ya proses pembelajaran, observasi ketika kamu berdiskusi melakukan kegiatan hari ini, itu masuk di dalam penilaian sikap. Yang kedua pengetahuan dilakukan dengan tes tulis yang nanti di kegiatan akhir kita lakukan dengan penilaian formatif. Kemudian alur kegiatan yang akan kita lakukan nanti, yang pertama kita akan bentuk kelompok tidak seperti kemarin. Kalau kemarin kita melakukan berdasarkan nilai ya, tapi hari ini nanti kita lakukan berdasarkan rasa suka. Kamu suka ngapain, suka belajar yang bagaimana, suka yang seperti apa, itu yang nanti akan kita kelompokkan sesuai dengan rasa suka yang dimiliki, rasa belajar yang dimiliki oleh masing-masing.
Kemudian yang kedua, setelah berkelompok, kelompoknya tidak seperti kemarin selalu 4 orang, enggak ya. Nanti tergantung ada berapa dalam satu pilihan itu yang memilih. Bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi nanti ada 8 orang. Kalau kelompoknya lebih besar, nanti akan bunyi pecah jadi 2. Kalau terlalu banyak, 8 atau 9, akhirnya tidak efektif. Ada yang sebagian hanya mainan, ada yang benar-benar melakukan kegiatan hari itu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, setelah membentuk kelompok, kalian akan membaca kembali teks cerita hitam dan ungu. Kalau sudah ingat dengan yakin, yang kemarin sudah dibaca, tidak usah baca lagi, tidak masalah. Tapi lebih baik ya, membaca kembali, barangkali ada bagian yang terlupakan. Dilanjutkan dengan menganalisis isi teks cerita. Nanti isi teks cerita sudah boleh disiapkan LKPD-nya. LKPD dilengkapi dengan soal dan format jawaban. Kamu tinggal menuliskan di situ, tidak harus menyiapkan buku tugas atau menyobek kertas. Jadi cukup ditulis di LKPD. Dan menuliskan latar, suasana, serta emosi tokoh. Suasananya seperti apa, emosi yang dirasakan oleh tokoh, kondisi batinnya seperti apa. Jelas? Jelas. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan tes diagnostik, kita yel-yel dulu. Masih ingat tidak yel-yel bahasa Indonesia? Masih. Ada yang ingin memimpin di depan? Silakan. Boleh Fadil? Gimana? Yes. Bahasa Indonesia memang oke. Bahasa Indonesia memang oke. Bahasa Indonesia apa yang aku suka. Bahasa Indonesia aku cinta. Bahasa Indonesia memang oke. Bahasa Indonesia memang oke. Bahasa Indonesia apa yang aku suka. Bahasa Indonesia aku cinta. Aku cinta. Bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kita terlebih dahulu, Bu Eni ingin tahu sejauh mana kesiapan kamu untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Ada 5 pertanyaan yang harus kamu jawab. Jawab cepat, tidak perlu ditulis. Jawab cepat. Sebelum Bu Eni bacakan, silakan semani dulu. Ada bagian yang kamu nggak paham? Paham ya? Oke, yang pertama, apakah hari ini kamu siap mengikuti pembelajaran? Siap. Buktinya apa? Semua peralatan sudah disiapkan. Semua peralatan, buku, alat tulis dan lain sebagainya sudah dibawa. Tidak seperti biasanya baru mulai pembelajaran, Bu, saya nggak bawa buku, Bu, pulpen hilang, Bu, saya nggak bawa LK dan lain sebagainya. Itu tandanya tidak siap. Hari ini semua siap, alhamdulillah, luar biasa. Yang kedua, apa saja yang sudah kamu siapkan untuk melancarkan pembelajaran hari ini? Selain alat tulis, mood. Oke, mood. Apa lagi? Mood itu apa? Mood. Suasana hati. Suasana hati. Kamu suasananya bagaimana hari ini? Senang, alhamdulillah. Oke, Fadil menjawab mood hari ini yang saya siapkan. Yang lain? Yang harus disiapkan apa? Semangat? Fadil? Semangat? Belajar. Oke, semangat belajar. Moodnya baik, semangat belajarnya tinggi. Zian apa Zian? Senang. Senang apa ngantuk? Kamu matanya merah, kenapa itu? Oke, nonton. Apa baru konser semalam? Oke, moodnya baik, semangatnya tinggi. Itu akan sangat menjadi apa? Motivasi yang besar buat kegiatan hari ini. Kemudian yang ketiga, nah ini yang menjadi penyakit harian.
Adakah buku yang tertinggal hari ini? Coba tunjuk jari. Latihan jujur karena dalam profil pelajar pelajar Pancasila ada karakter jujur. Siapa yang nggak bawa atau ada yang tertinggal? Zian, Sahid, siapa lagi? Bilal biasanya bawa terus. Apa yang ketinggalan? Buku tugasnya. Paket bawa ya? Bawa, tidak ada yang ketinggalan. Karena bahasa Indonesia semua berbasis teks. Kalau kamu tidak bawa buku paket, maka seperti orang berjalan, seperti orang buta berjalan tidak menggunakan tongkat, bingung mau ngapain di dalam kelas. Yang keempat ini kita lihat jawabannya seperti apa. Apakah tadi malam kamu menyiapkan pembelajaran dengan mengatur buku yang harus dibawa sesuai jadwal? Ya. Iya, coba yang iya. Terus selebihnya jadwalnya kapan? Pagi baru bangun, uyuk-uyuk, belum cuci muka langsung jadwal gitu ya? Oh enggak, gimana? Habis mandi, sholat subuh enggak? Ya? Sholat, alhamdulillah. Yang tidak sholat? Lagi budur? Zian budur? Oh enggak, kalau kamu saya enggak sholat dulu. Nah yang sekarang belum, mudah-mudahan ke depan bisa lebih rajin. Kalau sudah sunat laki-laki maka wajib hukumnya untuk mengerjakan sholat. Yang perempuan kalau sudah tidur, artinya di sini kan sudah semua ya, sunat juga sudah, itu kayaknya sudah. Kemudian yang kelima, model belajar seperti apakah yang kamu sukai? Bayangkan dulu, model belajar seperti apa yang kamu sukai? Mungkin di antara yang gue dituliskan menjadi salah satu model belajar kamu. Ada salah satu dari model belajar kamu? Belajar sambil mendengarkan musik. Belajarnya 1 halaman, tapi geleng-gelengnya 2 jam. Itu belajar sambil mendengarkan musik. Belajar sambil ngemil. Nah, 1 halaman habis 5 toples. Belajar dalam keadaan sunyi, harus sepi banget. Oke, ada. Belajar harus malam hari. Kalau tidak malam nggak bisa. Ada yang suka belajar di sepertiga malam. Ada? Bangun jam 3, tahajud dulu, terus belajar sampai pagi. Ada nggak? Enggak ada, belum pernah kayaknya saya Bu. Kalau jam 3 itu lagi ngantuk-ngantuknya, lagi dingin-dinginnya, malah tarik selimut, eman-eman dulu kalau harus bangun. Kemudian belajar setiap hari harus belajar setiap malam. Ada nggak? Nggak ada. Sudah Bu Eni prediksi. Ini kayaknya nggak ada deh kalau belajar setiap hari. Model pelajar sekarang itu biasanya belajarnya sesuai situasi. Kalau dibutuhkan belajar, kalau tidak ya tidak belajar. Gitu. Kemudian belajar sambil rebahan atau tiduran. Belajarnya sambil tiduran. Bukunya menutupi wajah. Turu akhirnya. Nah, ada nggak? Ada. Oh tidak. Belajar sambil bermain. Ada itu satu. Adil, bermainnya gimana kalau belajar sambil bermain? Ya kamu yang tahu, kalau ini kan nggak tahu. Belajar hanya pada saat tertentu, misalnya saat SPS atau PAT. Ya, aku. Belajar sambil main HP. Mabarnya tanggung, sambil mengerjakan LK, mabarnya dilanjut, jeda dulu mengerjakan lagi. Ada yang lagi tuh? Bisa. Ada. Mungkin punya gaya belajar yang lain yang belum tertulis di sini? Ada tidak? Tidak ada? Oke. Berarti kamu
model belajar masing-masing ya. Masuk kategori kelompok yang nomor berapa? Sudah tahu? Sudah. Oke, sekarang coba yang belajar sambil mendengarkan musik, tunjuk jari. Yang belajar sambil ngemil, silakan mengelompok jadi satu. Tapi tidak boleh mengikut jejak. Ya, silakan mengelompok jadi satu. Yang belajar dalam keadaan sunyi, oke, mengelompok dulu jadi satu. Belajar harus malam hari, tidak ada. Belajar setiap hari, tidak ada. Belajar sambil rebahan, tidak ada. Belajar sambil bermain, hanya satu. Belajar hanya pada saat tertentu. Oke. Belajar sambil main HP. Kelompok lain yang punya gaya sendiri aja. Ya, silakan bentuk kelompok sesuai gaya belajar masing-masing. Oke, sudah siap ya? Sudah siap belum? Dengarkan dulu. Sebelum LKPD Bu Eni bagi, nanti ketika kamu melaksanakan kegiatan diskusi, apabila Bu Eni mengucapkan clue itu apa? Petunjuk. Misalnya pagi, kamu cukup tepuk satu kali. Siang, dua kali. Malam, tidak boleh tepuk, karena kalau malam itu waktunya tidur. Berarti kalau malam kamu tepuknya setengah saja. Pagi satu kali, siang dua kali, malam setengah. Oke, siap? Kita coba ya. Pagi, siang, malam. Siapa itu? Oke, pagi, siang, malam. Berarti tidak fokus. Oke, nanti jangan keliru. Kalau malam berarti tepuknya tidak dulu. Nah, ini LKPD yang sudah Bu Eni siapkan. Ya, silakan nanti dikerjakan. Diskusikan dengan kelompoknya. Meskipun lembarnya semua dapat, tetapi hasilnya dalam satu kelompok sama, karena itu merupakan hasil diskusi bersama. Paham? Paham. Ya. Kita sepakati dulu mau mengerjakan kira-kira butuh berapa menit? 20 ya? 25, nanti 30 ya. Jadinya istirahat 20 menit maksimal. Kalau sudah selesai nanti kita presentasikan. Mengapa Anda merasa demikian?
Itu apa? Kan hitam ya, kan tsunami itu terjadi. Jadi hitam itu terlepas dan tersangkut di pohon kelapa. Jadi hitam tandanya U adalah sangat pohon sangat Oke, kita mulai. Yang sudah selesai nanti bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Yang belum bisa sambil menyelesaikan. Itu ya? Ya, nanti kalau menunggu semuanya selesai waktunya terburu habis. Tidak cukup. Oke, kelompok mana yang mau mempresentasikan dulu? Kelompok belajar dalam keadaan sunyi. Oke, bisa diwakilkan ke siapa? Fadil akan Fadil, silakan berdiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya dari kelompok belajar dalam keadaan sunyi akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jawaban pertanyaan berikut berdasarkan isi bacaan hitam dan U. A. Akan dibacakan oleh Muhammad Rakawi Bowo. Siapakah Hitam dan U pada cerita tersebut? Hitam adalah tokoh utama dan U adalah sebatang pohon yang menurutnya menyelamatkannya. Oke, kelompok lain sama? Beda. Bedanya? Hitam adalah sosok anak kecil yang kehilangan keluarganya saat bencana terjadi. Oke. Jawabannya benar atau salah itu? Hitam seorang anak yang suka bermain gasing di tepi pantai. Ada yang beda lagi? Ada yang beda lagi? Ada 3 jawaban. Menurut kamu mana yang benar? Menurut kamu mana yang benar? Iya, 3-tiganya benar. Tokoh utama benar, seorang anak yang kehilangan keluarganya benar, seorang anak yang bermain gasing di pinggir pantai juga benar. Lanjut ke yang kedua. B. Siapakah U pada cerita tersebut? Akan dibacakan oleh Raka Purwamala. U adalah sebatang pohon yang menurut kita membantunya atau menyelamatkannya saat bencana tsunami berlangsung. Kelompok lain sama? Beda? Bedanya? U adalah sebuah pohon kelapa yang dipanjat hitam. U adalah sebuah pohon kelapa yang dipanjat hitam ketika tsunami. Dipanjat atau hitam nyangkut di situ? Nah, hitam itu kan terkena gelombang besar, kemudian nyangkut di pohon kelapa. Akhirnya dia berpegangan sampai terselamatkan di pohon itu. Jawabannya yang mana yang benar? Kelompoknya Raka atau kelompoknya Ara? Raka. Jadi hitam adalah U adalah sebatang pohon yang menjadi penyelamat hitam ketika tsunami itu terjadi. Oke, lanjut. C. Bencana apakah yang dialami hitam pada cerita tersebut akan dibacakan oleh Ahmad Rusdi Abdullah. Bencana alam tsunami atau bisa disebut air laut naik. Jawabannya bencana tsunami atau air laut naik. Jawabannya sama nggak kelompok lain? Sama. Jadi bencana yang dialami hitam adalah tsunami. Tsunami terjadi karena gelombang air laut naik ke darat. Lanjut. D. Pada bab berapa bencana itu dikisahkan akan dibacakan oleh Muhammad Rizal. Bencana dikisahkan pada bab 1 dan bab 2 halaman 141 sampai 142. Oke, adakah yang sama atau adakah yang berbeda? Kelompok yang Pertama. Bab 1 kelompok sini. Kelompok B
belum selesai, nggak apa-apa, selesaikan dulu. Ya, jadi diceritakan di bab pertama. Oke, lanjut. Itam tidak merasa baik-baik saja. Dia mengelak dari pelukan Ciklam. Mengapa Itam merasa demikian? Jawabannya akan dibacakan oleh Bapak Arka Pratama. Kita mengelak dari pelukan Ciklam karena akan mencari ayah dan ibunya, namun semua porak-poranda. Sama Bapak lain? Beda. Bedanya? Bedanya? Bapak sini. Karena itu sudah 3 hari terbagi atas bahwa tidak ada ayah. Iya. Bapak belakang. Belakang. Sama, oke. Jadi kenapa kita merasa tidak baik-baik saja? Karena dia belum menemukan keluarganya setelah pencarian berhari-hari. Kalimatnya tidak harus sama persis seperti itu. Jadi kalau intinya sama, maka jawabannya sama. Bahasa Indonesia itu tidak ada yang sama persis kalimatnya, tetapi intinya sama. Oke, sudah? Oke, semua sudah terbahas kecuali kelompok 1. Kelompok apa kamu, Mbak? Belajar dengan mendengarkan musik. Oke, nggak apa-apa, nanti bisa diselesaikan ya. Bisa diselesaikan. Kemudian ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya. Ya. Saya itu melihat dari buku paket yang bab 1 Ya. di paragraf paling bawah. Di paragraf paling bawah. Bab 1 di paragraf paling bawah. Apakah kamu Ita menyadarkan tubuhnya ke pohon yang telah menyelamatkan hidupnya? Berarti sedang berkeluh kesah terhadap sahabatnya yang bernama Yang mana? Yang Ita berhasil memanjat pohon kelapa sampai ke puncaknya. Gambar 3. Kita berhasil memanjat pohon kelapa sampai ke puncak. Dia memanjat karena apa? Sudah tersangkut. Dia sudah tersangkut akibat terbawa gelombang tsunami. Jadi karena sudah nyangkut di tengah, akhirnya dia naik karena air sudah mengejarnya. Air sudah berangsur-angsur naik, makanya dia mencari tempat di mana dia bisa menyelamatkan diri. Satu-satunya karena dia sudah ada di pohon, ya dengan memanjatnya. Itu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Tidak ada? Cukup? Oke. Pagi, malam, siang, pagi, malam. Nah, berikutnya sebelum kita selesai di kegiatan pembelajaran hari ini, dari awal pembelajaran tadi kira-kira kamu memiliki perasaan bagaimana? Akan gue bagikan lembar refleksi. Silakan ditulis namanya, kelasnya, kemudian diisikan sesuai suasana hati kamu saat ini. Nah, pertama senang sini ngantuk karena tidak tidur. Ini boleh istirahat ya sekarang. Lagi satu-satu. Ya, Jualan buku ini. dua lagi. Sini 6. Oke, nanti lembar refleksinya bisa dikumpulkan sekalian dengan LKPD-nya ya. Sekarang dengarkan dulu.
Untuk pertemuan berikutnya, halo, dengarkan dulu. Menulisnya berhenti sebentar. Ya, nanti bisa dilanjutkan. Untuk pertemuan berikutnya, kita masih mempelajari tentang buku fiksi dan non-fiksi, tetapi dengan tujuan pembelajaran yang berbeda. Tujuan pembelajaran pada pertemuan berikutnya adalah menganalisis sajian visual dalam buku bergambar. Nanti di rumah tugas kamu silakan mencoba membaca. Meskipun punya gaya belajar yang berbeda ya, meskipun tidak setiap hari membaca, diusahakan membaca buku siswa halaman 149. Kemudian untuk penilaian formatifnya dikerjakan melalui link yang sudah Bu Eni siapkan lewat Google Drive. Nanti link akan Bu Eni kirim ke Raka ya, Raka yang akan mengirim ke grup kelas. Begitu? Nah, sekarang kegiatan yang terakhir setelah 2 jam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sekarang kita simpulkan bersama. Kira-kira apa yang bisa kamu pelajari di hari ini? Apa yang sudah kamu dapatkan dan sudah kamu kuasai di hari ini? Menimbulkan suasana cerita. Iya, mampu menyimpulkan suasana cerita. Terus apa lagi? Bisa menemukan Emosi. Iya, bisa menemukan emosi yang dialami oleh tokoh atau menyimpulkan emosi yang dialami oleh tokoh. Begitu? Ya. Nah, untuk yang terakhir silakan dikumpulkan LKPD dan refleksinya.